Kebanyakan dari kita pasti setuju ya, kalau kaya itu anugerah. Tapi pernah kepikiran nggak, kalau kekayaan itu sendiri justru adalah ujian terberat yang bisa kita hadapi? Yuk kita bongkar bareng-bareng kenapa kenikmatan justru bisa jadi tantangan yang paling sulit. Oke, kayak itu ujian, kita tahu itu. Tapi, bukannya itu ujian yang paling enak ya? Diuji dalam kemewahan, bukan kesusahan. Gampang banget kedengerannya kan? Nah, disinilah letak jebakan terbesarnya. Oke, biar gampang kita bakal bedah ini dalam 5 bagian. Pertama, kita lihat kenapa ujian kenikmatan itu lebih susah. Lalu, kita masuk ke jebakan rasa aku. Kita juga bakal ungkap penderitaan yang nggak kelihatan di balik kemewahan, dan yang paling bikin kaget, gimana caranya amal miliaran bisa nilainya nol. Terakhir, kita tutup pakai analogi yang keren banget tentang cara menaklukkan ujian ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Yuk, kita bangun fondasinya dulu. Kenapa sih ujian dalam kenikmatan itu seringkali jauh lebih berat daripada ujian dalam kesusahan? Gini deh, coba bayangin, waktu kita diuji susah, misalnya sakit, atau mungkin lagi nggak punya uang, gampang banget kan buat kita ingat Tuhan, untuk sabar, untuk berdoa. Tapi, waktu kita diuji dengan kenikmatan, justru disitulah tantangan sesungguhnya. Susah banget buat tetap tulus bersyukur dan ikhlas di tengah-tengah harta yang melimpah, tanpa merasa kalau semua itu cuma hasil kerja keras kita semata. Nah, rasa syukur yang mulai goyah itu jadi pintu masuk ke jebakan berikutnya. Mari kita bedah jebakan-jebakan ego yang kelihatannya sepele, tapi bahaya banget buat jiwa kita. Jadi, ada 3 jebakan utama yang perlu kita waspadai di balik kekayaan. Sebut saja rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji. Masing-masing punya cara yang halus banget buat ngejebak kita. Rasa aku ini tuh muncul pas kita mulai mikir, ini kan duit gue, hasil kerja keras gue, ya suka-suka gue dong mau diapain, nggak ada yang berhak nanya-nanya. Kita lupa kalau semua itu cuma titipan. Nah, pandangan ini adalah gerbang pertama menuju kesombongan. Terus ada rasa suci. Ini yang bikin kita ngerasa spesial, seolah lebih dicintai Tuhan karena doa kita buat jadi kaya dikabulin. Lalu ada rasa minta puji. Ini nih yang bahaya, yang bikin kita sedekah bukan karena ikhlas, tapi biar dapat validasi, pujian, dan status sosial dari orang lain. Dan jangan salah ya, jebakan-jebakan ego ini bukan cuma soal dosa atau pahala. Ini punya dampak yang nyata dan menyakitkan, menciptakan penderitaan yang seringkali nggak kelihatan sama orang lain, bahkan mungkin sama diri kita sendiri. Nah, ini bagian yang menurut saya paling mind-blowing. Paradoksnya adalah makin banyak yang kita punya, kok makin ngerasa kurang. Kenapa bisa gitu? Soalnya, garis finish kebahagiaan kita itu geser terus. Punya mobil baru senangnya sebentar, habis itu pengen rumah baru. Punya rumah baru pengen liburan mewah. Siklus ngerasa kurang ini nggak ada habisnya. Dan penderitaannya nggak berhenti di situ. Ada konsep menarik yang disebut utang sumber daya. Intinya gini, setiap rupiah yang kita pakai buat nurutin nafsu dan ego, itu nggak dicatat sebagai nikmat, malah jadi utang spiritual yang nanti bakal ditagih. Jadi penderitaan si kaya ini seringnya bukan sakit fisik, bukan. Tapi sakitnya tuh di dalam. Perasaan hampa yang dalam banget. Hidup rasanya hambar. Bahkan bisa sampai depresi berat di tengah semua kemewahan itu. Itu sebenarnya sinyal dari jiwa kita kalau ada yang nggak beres. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling jelek dan bikin kaget. Siap-siap ya. Gimana caranya membangun masjid atau sedekah miliaran, tapi nilainya bisa jadi nol besar? Ada istilah yang nusuk banget nih, ibadah yang mahal tetapi murah. Bayangin orang yang haji berkali-kali, atau bangun masjid megah banget. Tapi tujuannya bukan buat Tuhan. Tujuannya cuma buat sensasi, buat status, biar namanya dipajang gede-gede di depan. Secara materi, itu mahal. Tapi secara spiritual, nilainya murah banget. Jadi intinya apa? Intinya bukan soal seberapa banyak nol di belakang angka donasi kita. Nilai aslinya itu cuma satu, seberapa bersih niat di hati kita waktu memberi. Cuma itu yang dihitung. Makanya saking pentingnya niat ini, ada angka spesifik yang jadi patokan minimal. Angkanya 7,5. Ini benar-benar pernyataan yang kuat banget. Kalau kemurnian niat kita ada di bawah skor 7,5 dari skala 10, maka semua amal kita, nggak peduli segede apapun itu, bakal dianggap nol di matanya. Coba bayangin rasanya. Pas kita pikir udah banyak beramal, ternyata semua itu sia-sia. Terus gimana dong caranya biar kita nggak kejebak? Nah, bagian terakhir ini ngasih kita sebuah analogi yang simple tapi dalam banget sebagai panduan. Oke, coba kita bayangin ya. Harta kita itu ibarat sebuah kapal.
Nah, air laut yang bikin kapal itu ngapung, itulah iman, tauhid, dan keikhlasan kita. Kapal itu gunanya buat berlayar, tapi dia harus tetap ada di atas air. Jangan sampai air masuk ke dalamnya. Nah, ini dia kuncinya. Masalahnya muncul kalau kapal kita, harta kita, jadi kegedean dan keberatan. Sementara airnya, iman kita, cetek. Saat itulah kapal kita bakal tenggelam dalam kesombongan, ego, dan penderitaan batin. Jadi, fondasi spiritual kita harus selalu lebih kuat dari aset materi kita. Jadi, kesimpulannya adalah kita harus lihat kekayaan itu cuma sebagai alat, bukan tujuan akhir. Alat buat apa? Buat ngasih manfaat buat diri sendiri dan orang lain. Dan kuncinya selalu sama, niat yang tulus karena Tuhan, yang kita jalani dengan penuh kesadaran dan kesabaran. Dan sebagai penutup, ada satu pertanyaan reflektif buat kita semua. Nggak peduli sekecil atau sebesar apapun kapal kita sekarang. Coba kita tanya ke diri sendiri sejujur-jujurnya. Kapalku, jangan-jangan udah lebih besar dari airku?